Pernah nggak sih ngerasa lebih stres pas kerja dari rumah? Padahal kan harusnya lebih santai ya. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar satu penelitian yang mengungkap fakta mengejutkan soal stres di era kerja jarak jauh. Kita semua ngalamin kan, tiba-tiba aja, dalam sekejap, meja makan kita jadi meja kantor. Rapat yang tadinya tatap muka sekarang jadi deretan muka di layar laptop. Sebuah perubahan yang luar biasa besar. Sekarang, coba kita fokus ke pahlawan di balik layar era digital ini, para pekerja IT. Mereka lah yang memastikan internet kita lancar, aplikasi jalan terus. Sebuah studi di tahun 2022 coba menjawab, gimana sih dampaknya semua ini buat mereka? Oke, sebelum kita lihat hasil penelitiannya, coba kita tebak-tebakan dulu. Menurut Anda, apa sih yang bikin karyawan itu sukses waktu kerja dari rumah? Kalau dipikir-pikir, jawabannya kayaknya gampang ya. Kuncinya pasti ada di dua hal, budaya perusahaan yang inovatif sama karyawan yang percaya diri dengan kemampuannya. Masuk akal banget kan? Nah, yang pertama, budaya inovasi. Ini tuh lingkungan kerja yang ngedukung karyawannya buat terus belajar, coba hal baru, dan nggak takut buat ambil resiko. Yang kedua, ada efikasi diri. Gampangnya gini, ini tuh soal seberapa besar rasa percaya diri kita buat nyelesain kerjaan dan ngadepin tantangan. Keyakinan kalau, ini sih bisa gue atasin. Nah, logikanya, dengan budaya yang keren dan karyawan yang super pede, kesuksesan di era kerja dari rumah kayaknya udah di depan mata. Tapi, apa benar sesederhana itu? Disinilah ceritanya jadi menarik banget, karena penelitian ini nemuin sesuatu yang benar-benar di luar nalar kita. Studi yang kita bahas ini ngelibatin 295 pekerja IT pas puncak-puncaknya pandemi, dan temuan mereka, wah siap-siap kaget ya, karena ini bakal menjungkir balikan semua asumsi kita tadi. Tapi sebelum lanjut, kita perlu kenal dulu sama istilah kunci ini, teknostress. Ini bukan stres biasa loh ya, ini stres yang muncul spesifik karena teknologi, kayak notifikasi yang nggak berhenti-berhenti, harus belajar software baru terus, dan perasaan wajib online 24 jam. Nah, ini dia temuan gila yang pertama. Perhatiin deh, budaya inovasi yang kita kira bagus itu ternyata malah secara signifikan naikin tingkat teknostress karyawan IT-nya. Jadi makin inovatif perusahaannya, makin stres karyawannya karena teknologi. Aneh kan? Dan ini lebih aneh lagi. Karyawan yang paling percaya diri, yang ngerasa paling jago, ternyata malah ngalamin teknostress yang lebih tinggi juga. Loh, kok bisa? Kemungkinan besar karena mereka ini cenderung ngambil lebih banyak tantangan teknologi. Ujung-ujungnya, beban stres mereka malah nambah. Oke, jadi poin pentingnya sekarang adalah, apa semua stres ini artinya buruk? Ternyata enggak juga. Penelitian ini ngebuat satu perbedaan yang penting banget. Jadi gini, di satu sisi ada teknostress yang bisa kita anggap sebagai stres yang menantang. Di sisi lain, ada burnout atau kelelahan mental, yaitu kondisi di mana kita udah kehabisan energi fisik dan emosional. Bedanya gini, teknostress itu rintangan yang bisa diatasi, sementara burnout itu udah kayak nabrak tembok, bikin kita berhenti total. Kalau niat baik kayak budaya inovasi aja bisa jadi bumerang, terus solusinya gimana dong? Nah, penelitian ini nemuin satu faktor ajaib yang bisa mengubah segalanya. Kenalin nih, pahlawan dalam cerita kita. Kesejahteraan di tempat kerja. Ini bukan soal kopi gratis atau kursi yang nyaman ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal perasaan dihargai, didukung, dan puas sama kerjaan kita secara utuh. Nah, cara kerjanya simple banget. Kesejahteraan ini bertindak kayak semacam penyangga atau buffer. Pertama, ada tantangan teknologi yang bikin kita teknostress. Lalu yang kedua, rasa sejahtera ini bantu kita buat ngelihat tantangan tadi jadi sesuatu yang positif. Hasilnya, di langkah ketiga, kinerja kita justru meningkat. Keren kan? Tapi, ada tapinya. Kesejahteraan ini punya batas. Walaupun dia ampuh banget buat ngelawan teknostress, dia langsung angkat tangan kalau udah ketemu burnout. Begitu karyawan udah sampai di titik lelah yang ekstrim, rasa sejahtera aja nggak cukup buat nolong kinerjanya. Ini peringatan penting loh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Kita coba satuin semua kepingan teka-teki ini dan lihat gambaran besarnya soal kinerja. Jadi, kesimpulannya gini. Teknostress kalau dikelola dengan baik dan didukung sama kesejahteraan, ternyata bisa punya dampak positif ke kinerja. Sebaliknya, burnout udah pasti dampaknya negatif banget. Dan apa yang jadi kunci dari semuanya? Ya, kesejahteraan di tempat kerja. Dan perlu kita ingat, ini semua bukan cuma angka di atas kertas.
Ini adalah cerminan dari pengalaman nyata 295 orang yang kerja keras siang malam buat ngejaga dunia digital kita tetap berputar. Jadi, buat para pimpinan perusahaan di luar sana, apa pelajarannya? Pertama, fokus ke kesejahteraan karyawan. Itu bukan sekedar bonus, tapi fondasi. Kedua, jangan cuma lempar teknologi baru, tapi kasih juga pelatihannya. Dan ketiga, yang penting banget, bikin batasan yang jelas biar karyawan gak ngerasa harus online terus-terusan. Nah, buat kita sebagai karyawan, apa yang bisa kita ambil? Coba deh lihat tantangan teknologi sebagai kesempatan buat tumbuh. Terus, lindungi waktu pribadi kita. Jangan biarin kerjaan menginvasi waktu istirahat. Dan yang paling penting, kenali tanda-tanda awal burnout sebelum semuanya terlambat. Akhirnya, pembahasan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Di dunia kerja yang serba cepat ini, kita sering banget terobsesi sama alat-alat canggih dan angka produktivitas. Tapi, jangan-jangan selama ini kita salah fokus. Mungkin kunci sebenarnya bukan ada di teknologi yang lebih canggih, tapi di lingkungan kerja yang lebih manusiawi.